على هذه النية وعلى كلمة صالحة بتلك النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doa dulu, mudah-mudahan ilmu yang kita ingin pelajari, ilmu yang kita bahas, mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan kepahaman dan juga yang menyampaikan diberikan kelancaran, rahmat berkah Allah turunkan di majelis ini. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur. Dari sekian banyak saudara-saudara kita yang saat ini mereka sudah ada di dalam kubur, tapi kita dikasih hidup tapi dalam kondisi yang mudah-mudahan jauh dari uzur, dan mudah-mudahan senantiasa selain jauh dari uzur kita senantiasa dikasih oleh Allah lahir batin yang makmur, dan mudah-mudahan Allah senantiasa yang maha memberikan kehidupan, memberikan kepada kita kehidupan jauh lebih lama sehingga kita bisa terus menambah pundi-pundi pahala untuk kita jadikan bekal di kehidupan akhirat yang jauh lama. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada zuriyahnya, dan juga mudah-mudahan sampai juga kepada para ulama, dan juga sampai pula kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang senantiasa dirindukan. Kita pun merindukan umatnya Rasulullah yang dicintai, dan mudah-mudahan kita pun mencintai. Harapan besar kita dengan kita ini menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah yang sampai kepada kita mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Kelak harapan kita di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah masukkan kita dalam barisan Rasulullah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk tanggal 5 Zulhijjah ya. Dan hari ini kalau di tanggal Masehi tanggal 1 Juni, karena tanggal 1 Zulhijjah itu jatuhnya di hari Rabu yang lalu. Jadi sekarang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tanggal 5 ya, tanggal 5 Zulhijjah. Berarti Yaumun Nahar tinggal 5 hari lagi ya. Karena tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sabitulah di pagi hari ini saya ingin membahas khusus tentang akhlak di bulan Zulhijjah, meskipun playernya itu adalah akhlak dalam menuntut ilmu. Khusus untuk kali ini, nanti yang akhlak menuntut ilmu kita lanjutkan di bulan berikutnya ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini saya mohon izin jam 6 saya harus sudah cabut dari sini karena saya ada acara juga dengan Dirjen Pajak ya. Karena memang ada acara yang sudah lama memang.
Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan meskipun singkat, bagi Allah tidak ada yang singkat untuk kita. Meskipun singkat, bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit dibuat paham, karena Allah yang membuat kita menjadi paham. Meskipun kita ini belajar lama, kalau Allah takdirkan kita nggak ngerti, ya sudah bebel kalau bahasa Betawi itu. Jadi nggak nangkep-nangkep. Sebab itulah makanya kenapa diawali kita ini berdoa kepada Allah, supaya Allah menurunkan kepahaman kepada kita. Kita ini belajar hanya perantara, karena memang itu adalah menjadi perintah dari Allah. Yang namanya nuntut ilmu itu wajib, belajar itu wajib. Pinternya nggak wajib, pahamnya nggak wajib. Allah yang akan memberikan pemahaman. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah akhlak di bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini dalam bahasa Arab itu dua suku kata, Zul dan Hijjah. Di sini adalah Zulkarnain, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zul itu artinya memiliki atau pemilik. Hijjah itu artinya haji. Bulan yang memiliki haji hanya di bulan Zulhijjah. Makanya bulan Zulhijjah disebut juga bulan haji. Ada juga yang menerjemahkan Zulhijjah ini adalah, Zul itu artinya memiliki, Hijjah itu adalah perkara-perkara agung. Nah, sebab itulah bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang memiliki keagungan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita buka Al-Quran surat kedua ayat 108, ya, apa yang disampaikan? Inna iddatasy syuhur indallahi itsna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, Allah ini itu membuat yang namanya hitungan bulan dalam setahun, itsna asyara syahran, 12 bulan. Dalam penciptaan langit dan bumi itu, maka diciptakan waktu pula. Karena yang menciptakan waktu itu adalah Allah. Ruang dan waktu itu Allah yang ciptakan. Makanya kalau ditanya aina Allah, Allah nggak ada di mana-mana. Nah, kalau gitu nggak ada dong. Memang kalau ada di mana itu nan ruang, ya kan? Ruang dan waktu itu Allah yang ciptakan. Allah nggak terikat dengan ciptaannya. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan waktu itu kan satuan yang terkecil namanya detik. Kemudian setelah detik ada menit, setelah menit ada jam, setelah jam ada hari, setelah hari ada minggu, ya. Minggu itu hari pertama namanya Ahad, bukan Senin. Kalau Senin itu hari kedua. Ahad, Isnin, Selasa, Rubi', ya, Ruba', Arba', ya. Jadi Rebo itu kan bahasa gitu kan. Rabu itu asal kata dari Rabi', itu 4, hari keempat, ya. Kemudian hari yang ke 5 hari apa? Khamis. Hari yang ke-6 enggak disebut pakai bahasa Arab hari yang ke-6, tapi Jami' Jum'ah, berkumpul. Nah, makanya kalau di Arab itu berkumpulnya dengan keluarga, berkumpulnya ibadah, itu hari Jum'ah, makanya liburnya hari Jum'ah. Di sana malam Jum'ah, di sini malam Jum'ah Yasinan. Di sana pada nongkrong hari Jum'ah di Arab itu kan. Ini pada gelar tikar di pinggir pantai gitu kan. Itu kalau di Arab Jum'ah, ya, kumpul. Baru hari ke-7 hari Sab'ah, Sabtu. Itu pun Allah yang ciptakan. Jadi 7 hari. Bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, menciptakan langit dan bumi itu 7 hari. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada bulan Allah yang ciptakan dalam setahun. Inna iddatasy syuhur indallahi itsna asyara syahran, 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang diambil oleh Allah, yang kemudian dijadikan bulan yang mulia, bulan yang haram,
Haram di sini adalah bulan yang dimuliakan. Siapa yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran maka dihinakan oleh Allah di 4 bulan ini. Tapi siapa yang melakukan kebaikan dilipat gandakan. Ya. Nah, 4 bulan itu apa saja? Yang pertama adalah bulan Muharram, bulan pertama. Bulan Muharram itu bulan pertama. Yang kedua bulan ke-7, bulan Rajab. Rasulullah ketika masuk bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Itu Rajab itu sudah siap-siap mau masuk ke bulan Ramadan. Nanti ada Sa'ban. Sa'ban itu bulan di mana memang untuk melakukan persiapan matang. Maka tidak ada siam yang dilakukan selama 1 bulan full, yaitu kecuali di bulan Sa'ban, bulan puasa sunnah ya oleh Rasulullah. Nah, kemudian Ramadan nggak masuk dalam arba'atul hurum. Dia masuknya bulan suci. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan ini memang oleh orang-orang sebelum Rasulullah lahir ke dunia itu sudah dimuliakan. Kenapa? Karena memang di bulan-bulan itu kenapa diharamkan? Haramnya untuk melakukan pertumpahan darah, perang. Ya. Jadi kalau di Ramadan masih ada perang tuh. Ramadan masih boleh perang, apalagi perang yang paling besar namanya perang melawan hawa nafsu. Nah, maka perang Badar itu adanya di bulan Ramadan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Rajab ada peristiwa juga, peristiwa agung, yaitu dihijrahkannya dan juga dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Diisrakan dan mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan ke-11 ya. Jadi bulan pertama Muharram, bulan ke-7 Rajab, bulan ke-11 bulan Dzulqaidah. Bulan Dzulqaidah ini disebut dengan Dzulqaidah, itu bulannya istirahat, bulannya santai-santai, bulannya berleha-leha, ya kan? Bulannya persiapan untuk apa? Nanti masuk ke bulan Dzulhijjah, ya. Nah, itu bulan 11 bulan Dzulqaidah, bulan ke-12 bulan Dzulhijjah. Jadi ada bulan pertama, bulan ke-7, ini agak jaraknya agak jauh. Kalau yang dekatan itu 3 ini, 11, 12, 1. Itu berurutan, itu dekatan. Kalau yang agak terpisah jauh ya bulan ke-7, terhalang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini, karena bulan yang memiliki keagungan, ada 2 perintah yang Allah perintahkan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ini perintah ini pun masih ada syarat nantinya, ya. Syaratnya kepada yang mampu, dua-duanya wajib. Ya, ada 2 perintah yang diwajibkan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW, dan ini perintah syaratnya mampu, memiliki kemampuan. Apa ibadah itu? Yang pertama adalah ibadah haji. Tertuang di dalam Al-Quran surat ketiga. Ada yang tahu surat ketiga surat apa? Ada urutannya surat itu. Surat pertama surat apa? Surat pertama Al-Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat, Al-Fatihah tidak masuk dalam surat yang pertama. Maka ada yang menyebutkan surat Al-Baqarah itu surat yang pertama. Ya, tapi jumhur itu pendapat kebanyakan ulama, itu Al-Fatihah masuk dalam surat yang pertama, ya. Surat yang kedua adalah Al-Baqarah, surat ketiga adalah surat Ali Imran. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran itu ada ayat ke-97. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perintah tentang haji.
Ya, perintah haji ini tadi kan 2 perintah kan di bulan Zulhijjah. Ini akhlak dalam bulan Zulhijjah. Akhlak itu yang sudah kita coba ulang-ulang adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh kita sebagai makhluk yang sesuai dengan maunya Khalik, itu namanya akhlak. Bentuknya perilakunya harus berkesesuaian dengan apa yang dimaui oleh Allah, itu namanya akhlak. Akhlak yang diinginkan oleh Allah akhlak apa? Akhlak baik, namanya ihsan. Makanya iman, Islam, ihsan. Kalau nggak ada ihsannya maka bukan Islam, karena Islam itu ada 3 inti ajarannya: iman, Islam, ihsan, akidah, ibadah, akhlak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji dan lillah, karena Allah yang memerintahkan. Dan lihat, ketika orang yang mampu tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kata Allah enggak perlu dengan ente, karena Allah itu maha kaya. Al-Ghani, Al-Mughni, ya, Ar-Razzaq. Allah itu maha kaya. Nanti oleh Allah akan dipersulit. Dan ingat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya kemampuan tidak berhaji, maka itu hukumnya berdosa. Islamnya enggak sempurna. Tapi bagi orang yang tidak mampu mau berhaji, boleh gak? Orang yang tidak mampu tapi punya keinginan berhaji, boleh gak? Boleh. Yang namanya orang ingin mah bebas-bebas aja, tapi enggak wajib. Tapi jangan salah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak takdirkan, Allah tidak berkehendak kita, ya, yang berhaji meskipun punya uang, kalau uangnya adalah uang yang tidak halal, duitnya banyak, itu kan kasat mata. Rumah besar, pakaian bagus, jam tangan bermerek, ya kan, pakai baju koko aja beda sama yang lain, ya kan, bermerek namanya kan, peci aja bermerek, sarung bermerek, sendal bermerek, ya kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dia bisa berangkat haji meskipun dia duitnya banyak. Nah, sebab itulah Allah yang panggil. Haji itu Allah yang panggil. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah yang menyeru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Dan kalau Allah udah seru, nama kita panggilan Allah. Tahun ini ada orang yang bayar haji 1 miliar. Berangkat gak? Kagak, Pak. Kenapa? Visanya kagak keluar. Namanya furoda. Nggak keluar. Dia orang lain ngantri, dia kagak. Duitnya banyak, ya kan? Kalau orang duit banyak kan begitu, nggak mau susah-susah, ya kan? Nggak mau ngantri, ya kan? Furoda nggak dapat, dia sogok tuh orang yang ngatur haji. Siapa tuh? Kementerian. Sogok dia. Orang yang disogok, Pak, kagak dosa nyogok itu, Pak, cuman langsung masuk neraka, ya kan? Ar-rasi wal murtasi finnar, ya kan? Ini mau berangkat haji pakai nyogok, gimana ceritanya? Kasihan orang yang ngantri, ya kan? Orang berangkat haji ini daftar hari ini, ya, itu waiting listnya Jakarta 30 tahun. 30 tahun. Jadi kalau punya anak ceprot baru lahir, daftarin aja haji. 30 tahun kemudian baru berangkat, ya kan? Kalau sekarang sudah umur 30 tahun baru daftar, tambah lagi 30 tahun, jadi 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun baru daftar, tambah lagi 30 tahun, ya kan? Nggak apa-apa, itu Allah yang memberangkatkan. Yang penting jangan sampai kita nggak ada keinginan untuk berangkat haji, ya. Pokoknya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji ini rukun Islam yang ke-5. Tapi ini Allah ini Maha Rahman Maha Rahim. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan gak wajib, tapi nanti dikasih pahala haji. Salah satunya
orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah dia berzikir sampai datang waktunya syuruk. Ya, kan ada 2 sholat syuruk tuh. Kemudian dilanjutin agak matahari agak muncul dikit lah. Maka kata baginda Nabi, dia akan mendapatkan pahala haji sempurna, haji sempurna, haji sempurna. Nggak pakai daftar, nggak pakai ngantri, nggak pakai bayar. Itu dapat pahala haji. Itulah orang yang rajin ke masjid, zikir habis sholat subuh sampai datang syuruk, sampai matahari mulai muncul. Tiap hari haji itu Pak. Nggak pakai paspor, nggak pakai daftar. Itu bagi orang yang tidak mampu secara finansial, secara fisik, waktu, gitu. Tapi orang kaya boleh, boleh, Mbak. Ya kan? Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena rukun Islam kan ada 5 kan? Nah, ibadah haji. Ada juga ulama yang menyebutkan pahala haji itu melakukan ibadah sholat Jum'ah bagi laki-laki 40 waktu yang dilakukan secara berurutan terus-menerus tanpa terputus. Arba'in namanya kan. Itu melakukan sholat Jum'ah pada tempat yang sama. Itu agak berat itu. Sholat Jum'ah 40 kali berturut-turut tidak terputus di tempat yang sama. Ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberangkatkan haji itu bukan uang kita, apalagi kalau uangnya uang yang tidak halal. Nah, ini mah urusan ibadah. Urusan ibadah itu ya berserah diri kepada Allah. Makanya walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di ayat yang lain dikatakan atimul hajja wal umrata lillah, harus lillah. Begitu kita lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hidup mati Allah yang punya ketentuan. Ya, Allah yang punya ketentuan. Dan lihat, saya punya mertua, ya, punya mertua. Itu dalam upaya untuk mendapatkan rezeki dari Allah berupa materi, ikhtiarnya adalah jualan pohon hias pakai sepeda. Ceritanya begitu. Saya sih nggak ngalamin karena kan ketemunya udah berkeluarga, ya kan. Dan ketemu istri saya udah dewasa, gitu kan. Kalau masih kecil kan belum dinikah, nggak boleh dinikahin. Ya kan? Nah, mertua saya ini berangkat haji itu jualan pakai sepeda, berapa sih keuntungannya? Ya kan. Tapi ini tekadnya pengen, karena rajin ngaji itu mertua itu. Pendidikan SD aja nggak tamat, tapi rajin ngaji, wawasannya luas, kemana aja dia ngaji. Itu mertua itu. Nah, dia pengen haji, nyelengin pakai kaleng, mungkin kaleng biskuit gitu kan. Alhamdulillah berangkat itu. Ya, waktu itu bahkan sampai 2 kali berangkat hajinya. Kalah sama orang yang duitnya banyak. Ya. Umrah aja udah bisa beberapa kali. Jadi kalau kita nih punya tekad yang kuat, itu orang akan lakukan, ibarat kita mencintai sesuatu, Pak. Orang kalau yang namanya mencintai sesuatu, cinta mancing, Pak, joran yang 5 juta aja dibayarin, padahal makan aja kembang kempes. Joran 5 juta dia jawaban untuk beli. Ya kan? Orang yang hobi otomotif, knalpot 25 juta aja dibeli, Pak, padahal dia kalau ngerokok aja minta sama kawannya, ya kan? Itu namanya orang cinta. Sama ketika dia ingin betul berangkat ke tanah suci, maka itu ada yang namanya magnet yang akan menarik dirinya, magnet rizki namanya. Jadi pokoknya ada orang yang berangkat haji datang, hadir, dia kan diajak. Orang yang pulang dari haji dia datang, minta doa, gitu. Pokoknya rajin. Nah, itu caranya begitu. Itu yang diajarkan mertua saya. Dan alhamdulillah, Pak, itu bisa berangkat beberapa kali. Teman-temannya begitu juga. Tapi saya ini 2011 mau berangkat haji, itu ada kepala staf angkatan udara. Udah manasik bareng.
sama saya manasik bareng. Tinggal berangkat, nggak jadi berangkat itu. Duitnya kalau kepala staf angkatan dikit apa banyak? Oh, saya kagak tahu banyak apa dikit, saya makanya nanya. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena tentara itu kalau disuruh sama komandannya udah sami'na wa ata'na, nggak ada istilah yang namanya nolak kalau tentara kan. Nggak jadi berangkat. Berangkatnya 2 tahun berikutnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nggak usah khawatir, Pak. Sudah, saya pun demikian punya pengalaman. Pengen berangkat haji diminta sama ibu saya awalnya, padahal saya masih ngontrak. Waktu itu saya ngontrak di rumahnya Pak Marhasan. Pak Marhasan itu tukang buah yang ada di apa namanya, Swadaya, ya, Swadaya. Oh, ya. Itu ngontrak di situ. Ibu saya datang, saya nggak pernah cerita karena ngontrak satu rumah kah? Kapan mau dia ajak berangkat haji? Saya nggak bilang, meskipun saya ini kerja di PLN gaji cuma 150.000, sarjana gitu kan, gaji 150.000, nggak pernah ngeluh saya, nggak pernah cerita tentang kesusahan sama keluarga, sama mertua, sama pindah ke sini tuh kan karena mertua terlalu menyayangi anaknya. Saya agak kurang suka kalau saya udah keluarga, saya adalah sebagai kepala keluarga, maka pindah ke sini. Nah ibu saya datang, tahunya itu adalah rumah saya, nggak pernah cerita itu saya ngontrak. Datang ke rumah, kapan mau diajak berangkat haji? Saya bilang ayo kapan saja boleh, mau besok juga boleh. Dia bilang, kata ibu saya, haji itu kan ada waktunya. Oh dia ternyata tahu juga begitu kan. Ya sudah kalau gitu kapan? Saya bilang tahun depan. Ya enggak, ada persiapan lah. Oke kalau gitu. Wah, saya udah apa? Nabung, Pak, di Bank Mandiri Syariah 500.000. Niatkan, ya Allah, uang ini saya tabung untuk berangkat haji ibu dan keluarga saya. Alhamdulillah, Pak. Itu jarak cuma 2 tahun. Saya geber sholat malam, saya geber dengan sholat duha, minta sama Allah. Allah takdirkan, Pak. Saya ini kan karena sering ngisi ceramah, Pak. Suatu ketika, ini wasilahnya, saya ini saat itu demam, Ramadan, ya kan, Ramadan. Ada undangan ngisi ceramah di rumahnya Deputi Bank Indonesia, namanya Pak Dr. Mulyaman Haddad. Itu jadi sahabat sekarang. Sekarang itu jadi wakil dan antara, ya, sempat jadi dubes di Hawaii. Ceramah di sana. Tadi saya demam, tapi ini saya nggak mau berangkat gitu kan. Nggak usah, saya sakit gitu kan. Kata istri saya, udah jalan, namanya orang diundang, ya siapa tahu ada sesuatu. Udah, istri udah nasehatin tuh. Memang nasihatin jangan suami aja, istri pun nasihatin suami, dengerin juga. Saya alhamdulillah dengerin. Ya udah ini berangkat dengan agak males-males. Sampai sana ada yang ceramah. Siapa? Menteri Koperasi yang eranya zaman siapa ya, Habibie kalau nggak salah ya. Dia Menteri Koperasi ini ceramah, ya. Lagi ceramah. Saya bilang nih, katanya saya diundang ceramah, udah ada ceramah. Orang datang aja saya, ya kurang lebih jam 5:30 lah. Ini ceramah saya, wah ceramahnya. Sampai akhirnya nggak ceramah saya, akhirnya nggak jadi ceramah. Memang nggak jadi ceramah. Akhirnya karena yang ngundang itu Pak Mulyaman mungkin nggak enak juga. Akhirnya saya didaulat untuk jadi imam, ya kan. Gue jadi imam, ya kan. Awalnya saya juga nolak, saya bilang saya ini nggak biasa jadi imam. Udah. Imam baca doa singkat. Setelah baca doa saya kasih buku tuh Pak Mulyaman tuh, saya nulis buku judulnya The Balance Way, Jalan Keseimbangan. Kasih dia, kan buku baru diterima. Itu yang hadir Pak dirut bank, Pak, yang hadir itu nah deputi pengawasan bank, Pak, kan sempat jadi juga ketua OJK itu Pak Mulyaman Haddad. Dia bilang begini, ini ada buku bagus, Anda wajib baca. Itu kalau pejabatnya ngomong kayak begitu, Pak, itu buku dikejar nggak kira-kira? Dikejar, Pak, buku. Padahal saya bawa buku cuma satu, Pak.
Wah, selesai saya ini sholat segala macam itu baca buka puasa, dikerumunin Pak sama dirut Pak. Saya bilang nggak ada bukunya, cuma bawa satu, udah catat aja, catat udah, catat. Ayo udah kirimin lah bukunya. Ada salah satu dirut Pak, yaitu Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jatim. Dia telepon saya, Pak, bisa nggak Bapak bikinin program untuk nanganin SDM kami? Saya bilang ya bisa, emang itu bidang saya, ya kan. Alhamdulillah Pak, akhirnya jalan Pak. Satu angkatan waktu itu kan kita nih ada program pelatihan Pak untuk nanganin SDM, itu satu angkatan bayar 60 juta 2 hari, ya kan. Ternyata itu sampai cukup banyak Pak, terkumpul dana kurang lebih 1,5 miliar Pak. Begitu dana masuk 500.000, kita berangkat umroh sama ibu saya, ya kan. Ibu senang bener kan, senang bener. Udah kapan? Lusa kita berangkat. Gitu kan, berangkat tuh dong. Ibu Pak senang luar biasa. Saya lihat itu perangainya, kegembiraannya luar biasa karena memang menginginkan. Di tanah suci itu saya dipeluk, nangis, kalau nggak tahu doa apa yang ada di dalam batinnya kan. Ya kan? Saya bilang udah selesai, udah sekolah, pokoknya nikmat, makanya menikmati, pokoknya cerita nggak berhenti gitu kan. Dengan istri saya bertiga itu berangkat kita nih umroh kan. Udah selesai, saya bilang ini baru umroh, ya kan? Kan kita niatnya haji. Kata ibu saya, nggak usah, udah cukup. Ya enggak, kan kita belum haji, di baru umroh, ya kan. Tahun ini mau nggak kita berangkat haji? Nggak usah. Nah, udah karena ibu nggak mau ya. Ada padahal jatah 2011 itu masih gampang Pak, haji ONH tuh masih gampang ya. Apalagi yang plus kan. Ya udah saya bilang tahun berikutnya lah. Akhirnya kan saya berangkat umroh 2009 ya, 2009 sama ibu. Kemudian 2010 itu nggak mau, 2011 saya berangkat. Pulang dari umroh, pulang dari haji, saya kebangun rumah. Program nggak berhenti, jarang ada di rumah. Masya Allah, itulah doa orang tua dan juga janjinya Allah. Haji dan umroh itu akan membuat diri kita menjadi kaya. Maka ada orang yang memang bolak-balik haji umroh, bolak-balik haji umroh, umroh haji, umroh haji. Ada orang yang memang niat di dalam otaknya supaya kaya Pak. Apalagi kalau travel tambah kaya Pak, kalau jamaahnya banyak, ya kan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat ini memang betul Pak, saya ngalamin betul Pak. Jadi apa yang coba kita gandrungi Pak, apa yang coba kita inginkan dan keinginannya sangat kuat, itu akan menarik Pak. Magnet itu menghampiri diri kita. Bayangkan kita nih ngelihat yang namanya gambar Ka'bah, pengen, butuh kekuatannya luar biasa Pak. Itu Allah kalau sudah kayak begitu Pak, Allah akan undang kita. Allah akan undang kita. Dari mana? Dari arah yang gak pernah terpikirkan oleh kita Pak. Benar. Jadi jangan pernah kita ini kemudian merendahkan Allah. Gimana mau haji, dari mana duit dari. Saya nggak pernah bilang begitu sama orang tua. Yang gaji 150.000 Pak. Bahkan saya sempat untuk memenuhi kekurangan itu, saya bisnis pakaian baju koko Pak, keliling. Alhamdulillah ada beberapa yang sampai saat ini belum bayar Pak, ketemu aja melengos, ngambil. Saya ini dulu bisnis Pak, kayak ini pakaian saya ini hasil desain saya sendiri nih. Saya ini senang seni memang. Ini saya pakaian jarang saya beli jadi. Ya, saya nggak bisa jahit, tukang jahit saya kasih tahu ini begini ini hasil desain sendiri. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Zulhijjah adalah bulan yang agung karena ada ibadah haji di situ. Maka mau umroh mau haji sudah serahkan sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Kalau sudah haji, kita nih betul-betul sudah siap melaksanakan haji, Allah kasih tuntunan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji ini adalah waktunya sudah ditentukan di bulan Zulhijjah.
Faman farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Enggak boleh rafas, tidak boleh jidal, tidak boleh fusuk. Iya. Itu ketika sudah bulan Zulhijjah dan kita nih memardukan diri, mewajibkan diri karena kita mampu ataupun Allah mampukan berangkat haji, maka ini ketentuannya. Bukan hanya waktu haji, tapi setelah pulang haji pun tetap harus dijaga ini. Makanya kalau ada orang pulang haji ya tambah gile, haji gile namanya. Ya kan? Nah, pulang haji malah dia main judi, itu namanya haji semprul namanya kan, bukan haji mabrur tapi haji mabur, ya kan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nih di bulan Zulhijjah orang berangkat haji, kita enggak ada ibadah sunnahnya. Tadi wajib Pak haji bagi yang mampu, tapi jangan kecil hati, ada yang sunnah. Sunnah itu boleh dijalankan, boleh enggak. Tapi kalau enggak diambil Pak, itu orang bodoh. Karena peluang, orang dikasih peluang enggak diambil Pak, orang bodoh Pak. Ya, apa peluangnya? Rasulullah sampaikan, ini akhlak di bulan Zulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamil amal shalih fihina ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Ya, tidak ada hari lain yang disukai oleh Allah, yang lebih disukai, ini ada isim tabdilnya ya. Ahabu ilallah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, yaitu di 10 hari ini, yaitu Zulhijjah. Di hadis yang lain, dalam redaksi yang lain, ma min ayyamin ahabba ilallah ayyuta'abbada lahu fiha min asri dzilhijjati ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadr. Lihat nih, ini hadis. Tidak ada hari yang lebih Allah lebih cintai untuk beribadah selain di 10 pertama. Kalau Ramadan 10 terakhir, kalau ini 10 pertama. Ini saat ini kita tanggal 5, berarti 10 pertama. Taklim kita hari ini beda dengan taklim yang lain, di lahir yang lain. Makanya kalau enggak diambil bagian, belum kelar udah pulang, enggak dapat itu. Makanya jangan pulang dulu. Ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niatkan itu 10 kali lipat. Dan lihat, 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. Masya Allah. Ini kalau orang pinter, diambil gak itu bagian ini? Peluang ini diambil gak itu kira-kira? Diambil Pak. Ya enggak? Diambil. Besok ini masih ada hari Senin, itu puasa sunnah. Satu Seninnya sama dengan 1 tahun Senin. Ya, Masya Allah itu. Kemudian 1 malam mendirikan sholat setara dengan sholat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dalam Al-Quran lebih baik berapa bulan? 1000 bulan, 83 tahun. Ini 1 malam sholat Lailatul Qadar. Apalagi kalau tiap malam. Kalau hitung-hitungan matematik begitu. Ya meskipun misalnya kita nih perhitungan gitu kan, dia nggak apa-apa. Ya memang manusia kan senangnya ngitung-ngitung. Ya kalau nggak ngitung-ngitung ya udah pokoknya saya serahkan sama Allah aja, nggak apa-apa, itu lebih baik. Jadi nggak stres juga. Kebanyakan ngitung kan stres juga kan. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peluang Pak, pekerjaan yang nggak terlalu lama tapi imbalannya luar biasa. Nah kemudian Pak, di 10 awal bulan Zulhijjah ini ada juga Pak yang namanya puasa. Makanya Rasulullah itu melakukan siam di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Asyr Pak, 10. Nah kita nggak puasa di 10 hari itu, masih ada kesempatan 3 hari, 8, 9, 10. Tanggal 8 namanya tarwiyah. Meskipun tarwiyah ini kontroversi Pak rujukannya, karena dalilnya ada yang mengatakan dhaif jiddan, bahkan maudhu.
Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau yang namanya urusan fikih, kalau enggak kontroversi bukan fikih namanya. Fikih itu selalu perbedaan pendapat, makanya lahir mazhab. Maka yang terpenting itu jangan menyalahkan. Ini kadang-kadang ada orang bermazhab, Pak, kagak ngerti mazhab, udah main bid'ah-bid'ah aja. Itu hati-hati, Pak. Makanya kalau ngaji jangan satu guru eksklusif. Kalau ngaji satu guru, apalagi dia bilang menganggap guru yang lain adalah guru subhat, guru ahli bid'ah, pelaku bid'ah, itu jauh lebih bid'ah Anda kayak begitu, Pak. Kenapa? Karena menuduh orang itu ada jauh lebih sesat, Pak. Nggak boleh, ya kan? Itu harus belajar ilmu hadis. Hadis itu ada yang memang hadis sahih, tapi hadis sahih nanti ada yang ditimpa sama hadis yang lain. Ini hadisnya masih sahih, tapi ditimpa oleh hadis yang lain, ya, dinasah namanya. Sama halnya kalau misalnya kita buat perjanjian dengan orang, Pak, perjanjiannya diperbaharui, perjanjian yang ini masih ada, berlaku nggak ini perjanjian? Kalau perjanjian yang baru datang, sama kayak begitu. Kalau di Al-Quran itu namanya nasah mansuh, ya, dimansuh, ya, ditimpa sama hadis yang lainnya, sama-sama itu sahih. Cuman kadang-kadang karena lihat, wah, saya mah nggak perlu pakai ulama. Nah terus kalau nggak pakai ulama, lu pakai siapa? Tahu Al-Quran sama hadis dari mana? Emang langsung ketemu dengan Nabi? Ya dari ulama lah. Cuman kalau dia mah ulamanya hanya ulama satu doang, Pak, satu kelompok, ya kan? Ulama sunnah katanya. Emang yang lain kagak sunnah? Jangan kayak begitu, Pak. Nah ketika menuduh orang lain ahli bid'ah, dia jauh lebih bid'ah, Pak. Ya, hati-hati itu. Mudah-mudahan ini di sini ada yang dengar. Jadi jangan main membid'ah-bid'ahkan dengan mudah, ya. Sebelum kita ngaji jauh lebih banyak. Kitabnya berapa ribu yang dibaca. Ulama mazhab itu, Pak, itu nggak kehitung, Pak, hafal hadisnya. Nah sebab itulah, tarwiyah ini para ahli fikih, Pak, itu beda pendapat. Golongan Malikiyah menjelaskan bahwa puasa tarwiyah itu bisa melebur dosa 1 tahun yang lewat, ya. Sedangkan golongan Syafi'iyah dan Malikiyah ada sedikit perbedaan kaitan dengan yang namanya puasa tarwiyah itu bisa dilakukan oleh orang yang sedang berhaji, tapi ada yang memang ulama dia bilang tuh makruh. Nah kita yang di sini udah puasa tanggal 8 itu puasa, Pak, puasa tanggal 8. Tarwiyah itu kan persiapan orang-orang yang berangkat haji, itu persiapan menuju ke Arafah. Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Nah karena puasa Arafah itu nggak ada perbedaan, ya. Siyamu yauma Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wa siyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu. Jadi puasa puasa tanggal 9 namanya puasa Arafah itu dapat menghapus 1 tahun yang lalu dosa kita, dan juga menghapus dosa kita setahun yang akan datang. Itu kalau orang yang cerdas diambil gak tuh peluang? Pak, manusia ini kulubani Adam foto tempatnya salah, pasti diambil, Pak. Itu tanggal 9, tanggal 8, nanti tanggal 10. Tanggal 10 itu puasanya cuman beda. Kalau tanggal 10, Pak, itu yaumun nahar. Puasanya cuman sampai pulang sholat Idul Adha, nggak sampai sore, karena mau motong nanti. Nah begitu pulang sholat Idul Adha, siapin tuh yang namanya laksa, ya kan, siapin yang namanya sate kambing, sate ayam, gitu kan, karena motong duluan sebelumnya, bukan kurban kalau motong duluan, ya kan. Karena kalau motong itu nanti setelah sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha bukan kurban namanya. Yaumun nahar itu setelah sholat Idul Adha, ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan sunnah, ya. Nah kemudian ada kewajiban yang kedua namanya udhiyah. Udhiyah itu kurban, Pak. Jadi
satu haji, yang kedua kurban. Nah, kurban ini tertuang rujukan hukumnya di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, surat 108. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kamu dikasih nikmat banyak oleh Allah, jangan bakhil ente, ya. Dikasih nikmat maka sholat, dan juga bukan hanya sholat, berkurbanlah. Dan siapa saja orang yang punya kemampuan, ya, punya kemampuan tapi tidak berkurban, maka kata baginda Nabi nih disampaikan, ini bagi orang yang memiliki kemampuan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan saat bulan kurban, bulan udhiyah, bulan Zulhijjah, dia nggak kurban, jangan dekat pada sholatku. Maksudnya sholat Idul Adha, jangan sholat Idul Adha, ya. Jangan ikut sholat Idul Adha kalau enggak kurban, udah jauh-jauh. Itu artinya apa? Itu saking memang wajibnya, dan bahkan nanti itu hartanya akan habis itu, ya. Tahu pokoknya habis oleh Allah, dihabiskan, ya, dikit. Dan lihat keuntungan kurban ini, Pak. Itu setiap helai rambutnya, itu ada yang sanggup ngitung rambut kambing nggak? Jumlahnya berapa satu tubuh kambing? Ada nggak? Sanggup? Ada yang pernah ngitungin helaian rambut kambing? Ada? Ya, setiap helai rambut ibadah yang dikurbankan itu binatang, Pak, itu jadi kebaikan di hadapan Allah. Masya Allah, itu berapa banyak, Pak? Coba, Pak. Bahkan darahnya itu jadi kebaikan di hadapan Allah sebelum netes ke bumi. Bahkan kelak itu menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita. Orang-orang sederhana itu kelak menjadi kendaraan ketika nyebrang jembatan Sirat. Itu bahasa sederhana. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya kemampuan, kita berkurban, jangan nyepelein orang yang gak kurban. Jangan nyepelein orang yang kurbannya kecil. Kita bawa limonsin, gede banget. Bawa kambing Garut yang paling gede. Lihat yang lain, lu kurban kurus begitu, udah kurus lu minta lagi 2 pahanya, diminta tolong 2 pahanya, habis Pak kalau gitu, ya. Tapi jangan salah, Allah jawab tuh, Pak, yang diterima itu la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah tuh ketakwaannya. Orang takwa itu rendah hati, nggak pamer-pamer, Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kurban, dikit lagi lah, jam 6 lebih dikit lah, ya. Saya dijemput jam 6.30, masih ada waktu lah dikit. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kita kurban, Pak, pilih tuh binatang yang terbaik, karena itu yang disukai. Ya, kalau sapi pilih yang putih. Itu yang disukai oleh Nabi, disukai oleh Allah. Makanya kan sapi putih jauh lebih mahal, Pak. Yang ada hitam di perutnya, itu lebih mahal lagi. Kalau sapi hitam, Pak, itu kadang-kadang biasanya lebih murah meskipun gede. Tapi kadang-kadang orang biarin aja lah, yang penting. Yang kedua, masih ada urutan berikutnya, yang paling besar dan paling mahal, Pak, itu yang disukai. Kenapa? Karena ada nuansa sedekah. Sedekah itu, Pak, tazribu rizqa, ditambah oleh Allah rizkinya, ya kan? Kemudian apalagi sudah berumur, nggak boleh cacat sedikit pun, nggak boleh. Ya, jadi harus sudah berumur. Itu ketika memilih. Dan lebih disukai lagi, Pak, itu karena Rasulullah itu kan kurbannya domba, Pak, bukan sapi. Maka ada orang yang berpendapat kurbannya domba aja, saya nggak mau sapi, ya kan? Karena Nabiullah Ibrahim pun domba, bukan sapi. Tapi apakah sapi nggak diterima? Terima, nggak apa-apa, Pak, ya kan? Cuma yang lebih disukai memang itu adalah domba yang terbaik, namanya gibas. Kalau di sini kan kambing, kalau di kampung tuh kambing gembel, Pak, sebetulnya, ya kan, bandot, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah pilih, diserahkan ke panitia, Pak. Hati-hati nih panitia, jangan mentang-mentang. Kadang-kadang panitia, Pak, padahal itu bukan milik dia. Panitia kan diamanahin. Itu main ambil-ambil aja tuh panitia. Potong ini untuk sarapan. Bisa jadi haram tuh, Bos. Iya kan? Nggak boleh. Udah begitu panitia, Pak,
Wah ini bagian ini, bagian ini, bagian ini Pak. Ini diutamakan dulu yang berhak. Kecuali kalau mau bikin sarapan, nah itu kan pagi bisa dipotong dulu kambing tuh untuk bikin sarapan. Itu kalau udah izin sama yang kurban nggak ada masalah. Ya kan? Jangan main potong aja tanpa izin. Minta izin sama yang punya, panitia itu dititipin, nggak ada hak. Ya, panitia tuh jangan mentang-mentang jadi panitia, Pak. Wah ini jatah, kadang-kadang panitia main ngambil jatah aja. Saya kan panitia, ngambil jatah duluan Pak, yang lain enggak. Maka pernah kejadian Pak, kupon dibagikan, kupon datang, begitu yang berhak menerimanya enggak ada, karena di bawah panitia Pak dagingnya. Ya kan, kuponnya enggak kebagian Pak itu orang yang berhak. Orang miskin dulu dibagikan Pak, jangan. Ya. Dan juga panitia jangan main mutus-mutusin aja Pak. Maka minta dulu izin sama yang kurban, karena pemiliknya adalah yang berkurban ya. Nah begitu sudah tahu segala macam, ini kan sering kali Pak, akhlak dalam berkurban pun perlu juga Pak. Maka lihat nih, karena jarang mengindahkan akhlak terhadap binatang Pak, begitu kurban Pak, ini kejadian ini sering terjadi Pak. Apa itu? Bu, sapi bernama Banteng ngamuk, warga kocar kacir, ada yang masuk masjid Pak, bahkan ada yang masuk ke warkop Pak. Dia pada begitu dicariin sapinya lagi nongkrong, dia kopi Pak. Ya kan coba masuk warung Pak, itu sapi Pak, tiap tahun ada aja korban itu Pak. Bahkan ada yang ustadznya diseruduk Pak, mental Pak, sampai masuk ke mimbar Pak. Ya kan coba kan. Ya kan coba. Itu kenapa? Karena gini, itu begitu kurban Pak, nggak pakai akhlak terhadap binatang. Kalau Rasulullah itu ngajarin Pak, ketika motong itu hewan yang masih hidup jangan sampai ngelihat itu yang dipotong Pak. Dia kan punya insting. Bu, begitu dipotong nggak sapi, dia kedengeran, dia takut Pak. Apalagi tuh jagalnya kagak ngerti fikih Pak. Dia bawa golok Pak, diledekin tuh sapi. Bentar lagi gue potong nih, gue potong nih. Ya kan? Ngasah di depan mukanya lagi kan, di depan mukanya sapi diasah Pak golok. Itu ngamuk Pak. Hati-hati, kasih tahu itu sama yang jamaah anak-anak, jangan diledekin Pak. Maka itu banyak kejadian itu, ustadznya diseruduk Pak. Ya kan. Di samping itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yang sering perhatikan Pak, itu ketika itu sapi mau direbahkan, ada yang tarik buntutnya, diselengkat kakinya. Begitu sebelum diselengkat Pak, itu yang nyelengkat diselengkat sapi Pak. Coba aja Pak. Maka belajar tuh, ada komunitas namanya Juleha. Ya, itu bagaimana menjatuhkan tuh, ada satu orang aja pakai tambang Pak, dengan simpul-simpul yang ada, itu bisa saya cobain bener. Kalau di kampung saya coba, saya biasanya suka motong juga di kampung Pak. Ya, jatuhin Pak. Setelah itu baru ikat. Kita kan harus punya perasaan juga sama binatang Pak, karena itu akan menjadi kendaraan kita. Jangan sampai disakiti. Di samping itu golok harus tajam, harus ngerti di mana tempat yang harus dipotong. Jangan mentang-mentang karena dia ustadz Pak, udah saya biasa ngajar. Dia punya ini jam terbang nggak ada Pak, lihat darah aja udah gemeteran Pak. Dia memang betul dia nggak tahu fikih Pak, tapi ini dia punya pengalaman ngemotong. Dia pegang golok aja kagak bisa Pak. Yang akhirnya apa? Ada ustadz tangannya yang kepotong Pak, bukan leher binatang. Ya kan? Ada yang bahkan dia terjerembab Pak, karena caranya salah. Saya ini latihan motong ayam dulu, kambing, baru sapi. Saya motong sapi. Ya, latihan saya nanya juga, pegang goloknya bagaimana caranya supaya bertenaga. Meskipun tenaga kita kuat Pak, kalau cara motongnya salah Pak. Itu penting Pak, karena jangan sampai itu jadi haram. Kenapa? Ini ya, ada sebuah hadis Pak, itu ketika kelepas Pak, itu bisa menjadi haram, bukan jadi halal itu. Ketika motong kelepas, meskipun ada beda pendapat, begitu kelepas langsung tempelin lagi masih ada yang membolehkan. Tapi begitu kelepas Pak, jatuh agak lama jeda, itu sapi baru separoh Pak, kabur Pak. Ada kejadian kayak begitu. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar hukum Pak, tapi jam terbang dia motong. Maka serahkan sudah sama orang yang biasa,
tapi juga ngerti tentang hukum. Jangan sampai tuh yang motong dia ngerti motong juga tapi kagak sholat, Pak. Masalah juga itu. Saya pernah kemarin khutbah Jumat, Pak. Itu ada yang ngasih, itu ada memang motongnya bagus, tapi waktu sholat dia kagak sholat sampai asar. Saya bilang gini, ya mungkin dia musafir. Musafir gimana? Orang rumahnya dekat. Kalau jaraknya jauh sih nggak apa-apa. Ya kan? Mungkin dia punya pendapat. Saya berusaha untuk ngebelain gitu kan. Mungkin dia ini kan lagi sibuk gitu kan. Oh, sibuk apaan? Orang cuma motongnya 5 sapi. Kagak sholat ya. Oh, nggak dipakai lagi udah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, goloknya tajam menghadap kiblat, baca doa, ya kan? Nah, doanya seperti apa? Nah, itu nanti tanya sama Ustadz ya. Karena udah jam 6 lebih 10 ya. Mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf. Dan mudah-mudahan ini mumpung masih ada kesempatan, siapkan dana kita untuk beli hewan kurban. Insya Allah Allah ganti. Meskipun kita ini secara finansial dalam kondisi yang kekurangan, nanti kalau kita merasa diri kita mampu, Allah akan mampukan tuh, jadi magnet rizki. Tapi kalau kita nggak mampu, merasa tidak mampu, oleh Allah jadi magnet rizki jadi jauh, dicabut oleh Allah. Meskipun ada, keberkahan akan hilang. Maka sudah berkurbanlah dan juga berhajilah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.